Jadi meskipun mungkin wujudnya tidak ada, tapi pikiran kita sibuk terus tentang kekasih kita. Orang yang mencintai itu ada atau tidak ada yang dia cintai, dia tetap sibuk terus tentang yang dicintai, tentang kekasihnya tadi. Jadi, tapi kan kadang-kadang ada LDR Pak, misalnya yang jarak jauh itu. Iya sih, long distance kita hubungannya jarak jauh, tapi kadang-kadang justru dengan jauh itu pikiran kita malah sibuk terus tentang dia yang jauh. Sekarang sedang ngapain ya? Sekarang kesibukannya apa ya? Ini PPKM ini jangan-jangan dia sedang di rumah sendirian, atau dia jangan-jangan sakit, atau dia jangan-jangan, kita sibuk terus tentang dia. Jadi meskipun mungkin wujudnya tidak ada, tapi pikiran kita sibuk terus tentang kekasih kita. Hadirnya kekasih di mana saja. Dan kalau orang jatuh cinta itu kemana saja, melihat apa saja, selalu dihubungkan dengan yang dia cintai. Kalau dia jalan-jalan ke mall misalnya, terus lihat jejer motor-motor banyak di parkiran atau mobil-mobil banyak di parkiran kita, wah dia biasanya motor ini loh mereknya, dia biasanya kalau ke mall itu nongkrongnya di sini loh dia, padahal dia tidak ada, tapi kita sibuk terus tentang dia. Mungkin kita masuk ke warung makanan, ke angkringan, itu kita lihat karena pernah bareng dia, terus wah dia itu sukanya nasi ini loh, dia itu minumnya es teh yang dan lain sebagainya. Kekasihmu selalu hadir meskipun dia tidak ada. Itu tandanya cinta. Ya, seringkali pecinta itu tidak memikirkan dirinya, yang difikirkan kekasihnya. Nah, pecinta Allah juga begitu. Pecinta Allah itu melihat apapun akan dia hubungkan dengan Allah. Hadirnya sang kekasih di mana saja, melihat apa saja, dalam apa saja. Kalau menggunakan istilah dari Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin kan, apa saja di muka bumi ini ya kalau tidak menunjukkan jalaliyahnya Allah, ya jamaliyahnya. Tidak menunjukkan kebesaran Allah atau keindahannya. Satu di antara dua itu. Jadi alam semesta ini serba gelap. Dia menjadi terang hanya karena Allah di dalamnya. Siapa yang melihat alam namun tidak menyaksikan Allah di dalam atau bersamanya, sebelum atau sesudahnya, maka ia sangat memerlukan cahaya, dan matahari makrifat terhalang baginya oleh benda-benda alam. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, kalau kita melihat apapun di depan kita kok tidak menghubungkannya dengan Allah, tidak melahirkan kesadaran hadirnya Allah, ya kita ini termasuk orang yang perlu cahaya. Karena hadirnya Allah terhalang oleh benda-benda di depan kita. Padahal benda-benda di depan kita itu harusnya mengantarkan kita pada Allah, bukan malah menghalangi kita dari Allah. Jadi melihat apapun itu, karena apapun itu kan paling tidak sebelum atau sesudahnya adalah Allah. Sebelum itu maksudnya dulu yang menciptakan adalah Allah, dan sesudahnya itu nanti semua juga kembali pada Allah. Tidak ada kan apapun di alam ini yang bukan ciptaannya Allah. Berarti melihat apapun benda-benda alam harusnya menyadarkan kita tentang Allah, mengantarkan kita kepada Allah. Jadi melihat kecanggihan teknologi itu, kalau kita orang yang mencintai Allah, itu menghadirkan Allah tetap. Misalnya
Ya Allah, betapa Engkau maha kuasa menciptakan manusia dengan kecerdasan yang luar biasa sampai muncul teknologi Zoom ini. Itu kan menghadirkan Allah namanya. Tadi Zoom kita putus sebentar. Oh, itu juga menghadirkan Allah. Ya Allah, ya secanggih-canggihnya manusia ya tetap ada kurangnya saja. Beda dengan Engkau yang maha sempurna. Jadi namanya kehadiran, kesadaran hadirnya kekasih di mana saja, situasi positif atau situasi negatif. Ini berarti apa? Segala hal, segala peristiwa itu mengantarkan kita kepada Allah. Ini adalah ciri-ciri orang yang jatuh cinta kepada Allah.